Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Bahasa Inggris 2 kali ini, kita akan membahas tentang passive voice atau kalimat pasif. Mungkin sebagian dari para mahasiswa semuanya itu sudah tahu apa itu passive voice, tapi mungkin juga lupa gitu ya. Maka akan saya ingatkan kembali apa itu passive voice. Langsung ke contohnya saja ya. Di sini kalimat aktifnya ada kata my grandfather planted this tree. Di sini ada planted itu kata kerja bentuk kedua dari kata plant yang berarti menanam. Jadi di sini bisa diartikan kakekku menanam pohon ini. Kemudian jika dipasifkan itu akan menjadi pohon ini ditanam oleh kakek saya. This tree was planted by my grandfathers. Jadi intinya di sini kalimat pasif itu jika diartikan kata kerjanya itu memiliki arti dimakan, ditanam, dipelajari dan lain sebagainya, itu ciri kalimat pasif. Jadi di sini dari kata menanam jadi ditanam. Sehingga objeknya pun juga letaknya berubah jadi di depan seperti itu. Kemudian cara merubahnya kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu tergantung tensesnya di sini. Tenses ada banyak sekali, ada present simple, ada past simple, ada future simple, ada present continuous, ada past continuous, ada going to, ada present perfect dan lain sebagainya. Jika kita menghafal ini semua itu akan bingung. Jadi kita memakai cara yaitu melihat kata kerjanya di sini. Kata kerja itu di sini. Di sini kata kerjanya ada delivers, ada delivered, ada delivers, ada delivering dan lain sebagainya. Kita akan belajar bagaimana cara merubah kalimat aktif menjadi pasif seperti ini hanya dengan melihat kata kerjanya saja. Oke, yang pertama, jika ada kalimat aktif dengan kata kerja bentuk pertama yang ditambahi s atau es ataupun kalimat ataupun kata kerja bentuk pertama yang tidak ditambahi s atau es, maka berubahnya menjadi seperti ini. Ini deliver, dari kata deliver menjadi delivers karena di sini subjeknya tunggal yaitu he. Jadi di sini kata kerjanya delivers these letters, tapi itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Kalau ada kata kerja bentuk pertama, maka merubahnya di situ harus ada to be bentuk pertama dan kata kerjanya dirubah menjadi bentuk ketiga. Saya ulangi, jika ada kata kerja pertama, maka berubahnya harus ada to be pertama. To be pertama itu is mr, kemudian diikuti kata kerjanya dirubah ke bentuk ketiga. Semua passive voice kata kerjanya dirubah ke bentuk ketiga. Diingat-ingat ya, kalau ada kata kerja pertama, maka to be pertama dan kata kerja ketiga. To be ini tergantung apa? Tergantung di depannya. The letter, kalau ini letter di sini is, tapi karena ini letters lebih dari satu atau jamak, maka to be-nya memakai to be are. Jadi he delivers the letters, dia mengirim surat menjadi surat-surat dikirim gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah ada kata kerja bentuk satu. Kedua, jika menemui kata kerja bentuk kedua, ini deliver, ini bentuk kedua, maka di sini juga harus ada to be kedua dan ini kata kerja dirubah menjadi bentuk benar, bentuk ketiga ya. Jadi he delivered the letters menjadi the letters were delivered. Seperti itu, sudah paham ya? Kalau ada kata kerja pertama, to be pertama. Kalau ada kata kerja kedua, to be kedua. Sedangkan kata kerjanya, verbnya itu dirubah menjadi bentuk ketiga. Kemudian, jika ada kata will itu selalu diikuti kata kerja pertama ya. Kalau ada kata will, maka berubahnya ada tambahan be.
B benar-benar bentuk B, huruf B sama E ya. Jadi diingat-ingat, kalau ada kata will, maka berubahnya jadi will be, kemudian ditambahi atau diikuti kata kerja bentuk ketiga. He will deliver the letters menjadi the letters will be delivered. Paham ya? Kalau ada will, tinggal ditambahi be, gitu ya. Kemudian, he is delivering the letters menjadi the letters are being delivered. Berarti jika ada to be dan kata kerja berbentuk ing, maka di sini ada to be dan juga being. Jadi tetap ada to be, being, kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga. Oh, jadi ketika kita menemui ada to be yang diikuti ing, maka di sini juga to be diikuti being, baru kata kerja ketiga. Jadi dari kalimat he is delivering the letters menjadi the letters are being delivered. Paham ya? Bisa diingat-ingat ya, cukup mengingat-ingat kata kerja dan to be-nya saja. Kemudian jika ada to be 2, to be bentuk kedua itu ada was dan were gitu ya. Jika ada to be bentuk kedua, he was delivering the letters, ada to be bentuk kedua diikuti ing, maka di sini ada to be juga bentuk kedua diikuti be, being, diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi bedanya apa sama yang ini? Kalau yang atas ini to be 1, di sini juga to be 1. Ini to be kedua, ini juga to be kedua, gitu ya. Kemudian kalau ada kata is going to deliver, maka berubahnya menjadi apa? Ada kata be. Ini juga to be, going to be delivered gitu ya. Jadi dari kata he is going to deliver the letters menjadi the letters are going to be delivered. Sekali lagi, to be di sini tergantung yang di depannya. Jika di depannya jamak, maka di sini juga to be jamak. Sebaliknya jika ini tunggal, maka di sini to be-nya juga tunggal atau to be is gitu ya. Ini to be pertama, ini juga to be pertama. Kemudian, jika menemui dalam suatu kalimat itu ada has atau have yang diikuti kata kerja ketiga, ini kan has diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ini dia pakai has karena di sini subjeknya he. Tapi kalau subjeknya jamak, misal they gitu, maka di sini diikutinya have. Contohnya he has delivered the letters menjadi the letters have been delivered. Jadi ada penambahan been di sini ya. Tetap diikuti kata kerjanya bentuk ketiga, di sini ada penambahan been. Jadi kenapa ini pakai have padahal di sini pakai has? Karena ini lettersnya lebih dari satu. Jadi di sini pakai have ya. The letters have been delivered. Kemudian jika ada had diikuti kata kerja bentuk ketiga, jika ada had diikuti kata kerja bentuk ketiga, maka di sini tinggal had ditambahi been diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi ada penambahan been di sini. Itu ya. Kalau ada has to delivers, maka di sini juga ada have to be delivered. Jadi ada penambahan be di sini. Benar-benar berbentuk be, be gitu ya. Huruf B dan E. Kenapa di sini pakai have sedangkan di sini pakai has? Lagi-lagi karena di sini lettersnya lebih dari satu atau jamak jadi pakai have. Kalau di sini kan ini he itu tunggal jadi pakainya has gitu ya. Kemudian jika ada he must deliver the letter, ada kata must, di sini ada penambahan be. Jadi tinggal ditambahi be, kemudian kata kerjanya di sini berubah ke bentuk ketiga. Ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ya. Untuk memastikan semuanya sudah paham tentang passive voice, silakan dikerjakan exercise dari write the sentence in the passive voice. Ada exercise ini, dan ini. Silakan dikerjakan, kemudian dikirim ke email saya. Jangan lupa dikirim ke email saya yang ada di slide pertama, missdewi@gmail.com. Ini silahkan dikirim ke sini dengan subjeknya nama, NIM, dan kelas. Oke, thank you. Pertanyaan apapun bisa disampaikan ke saya, bisa melalui WA, email, ataupun kolom komentar. Thank you.